Mulai aja. Oke, suara saya jelas kan, adik-adik? Coba respon. Hai. Saya jelas. Yang lainnya gimana? Oke. Ya, jelas kok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan selamat malam minggu. Ya, bagi yang jomblo mungkin ini tuh kayak suatu ya anggap aja lah lagi malam mingguan gitu kan karena nggak punya pacar gitu. Jadi ya udah aja ikut live streaming ini. Oke, pertemuan kali ini kita akan bahas ngebedah soal apa mata pelajaran sejarah. Nah, saya ingin tanya terlebih dahulu persiapan kalian di SBM khususnya di sejarah tuh kayak gimana sih? Apakah udah siap atau belum siap? Hai, udah siap belum? Ada yang besok UTBK-nya atau masih lama? Kok pada diem ya? Anda malu kali Kak. Tidak, langsung aja lah. Langsung Benar, aja ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya jika ada yang ingin ditanyakan, nanti tanyakan aja ya. Jadi sistemnya tuh kita ngebedah soal, jadi kita bahas satu persatu soal yang sudah saya buat gitu loh. Ya, jadi diharapkan kalian aktif dalam pembelajaran kali ini. Ya kalau sekiranya malu untuk on mic ya seenggaknya dicek gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi saya nanti akan membacakan soal, terus kalian jawab soalnya on mic boleh ataupun di chat boleh. Nanti juga saya akan bahas pembahasan soal itu. Tapi sebelum saya bahas ya kalian harus jawab dulu, biar saya tahu kemampuan kalian mengenai materi sejarah itu sejauh mana itu loh. Nah, kita mulai ya. Kita mulai aja ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini mengenai ruang lingkup sejarah. Nah, soalnya salah satu sumber lisan dalam pengertian sejarah adalah, jawabannya apa? A. Prasasti, folklore, artefak, saksi mata seorang veteran perang, atau babat? Jawabannya apa? Ada yang A, jawabannya prasasti. Prasasti itu termasuk ke dalam sumber tulisan, bukan ke dalam sumber lisan. Ingat ya, di sejarah, sumber sejarah itu terbagi menjadi 3. Ada sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber benda. Nah, contoh dari sumber lisan itu seperti ada saksi sejarah, pelaku sejarah, gitu loh. Kemudian, kalau sumber tulisan, itu contohnya itu seperti prasasti, dokumen-dokumen, arsip, itu termasuk ke dalam sumber tulisan. Nah, kalau sumber benda, itu seperti Candi Borobudur, Kapak Primbas, Kapak Lonjong, gitu loh. Nah, jadi kalau sumber yang diutarakan itu termasuk ke dalam sumber lisan, sumber yang tertulis itu disebut ke dalam sumber tulis, dan sumber benda itu tuh kayak ya benda gitu loh. Nah, yang disebut salah satu contoh dari sumber lisan ini apa dalam penelitian sejarah? Ada yang mau jawab lagi? Ini baru jawab 2 orang nih. Dari 10 orang. Jawabannya adalah D, yakni saksi mata seorang veteran perang. Nah, kita baca dulu pembahasannya. Nah, sumber sejarah lisan merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Nah, sumber lisan dapat diperoleh melalui wawancara dan yang dapat dijadikan sumber lisan untuk diwawancara antara lain yakni saksi mata peristiwa. Nah, jadi gitu ya. Jadi di dalam penelitian sejarah itu ada 3 tadi. Ada sumber tulisan, ada sumber lisan, dan yang terakhir itu ada sumber benda. Gitu. Nah, di dalam sumber lisan, ini ada saksi sejarah, ada pelaku sejarah. Apa sih Kak perbedaan antara saksi dengan pelaku sejarah? Nah, kalau pelaku sejarah, ini merupakan orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Nah, tapi kalau saksi sejarah, ini merupakan orang yang melihat peristiwa tersebut tanpa terlibat. Contohnya gimana Kak? Misalnya aku lagi beli es krim nih,
Terus aku mau nyebrang, ternyata di jalan rayaku itu ada kecelakaan. Nah, berarti aku sebagai saksi. Karena saya melihat kecelakaan tersebut, tapi saya tidak terlibat di dalam kecelakaan itu. Itu yang dinamakan dengan saksi. Gitu. Tapi kalau pelaku itu orang yang terlibatnya. Orang yang terlibatnya siapa? Yang kecelakaan tersebut, itu yang kecelakaan itu. Nah, itu perbedaan antara saksi dengan pelaku sejarah. Kemudian sebentar. Bisa dipahami kan ya antara perbedaan saksi dengan pelaku sejarah dan juga jenis-jenis sumber sejarah itu kan tadi ada 3 ya. Ada sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber benda. Nah, soal yang nomor 2. Coba apa jawabannya? Saya pengen tahu nih sebelum saya jelasin jawabannya kayak gimana. Pada masa Neolitikum terjadinya revolusi kebudayaan. Nah, berikut ini yang merupakan bentuk revolusi kebudayaan berturut-turut dari makan, cara hidup, dan contoh alat masa Neolitikum adalah, jawabannya apa? Jawabannya apa? Coba jawab. Apa sih perbedaan revolusi dengan evolusi? Ada yang tahu perbedaan revolusi sama evolusi apa? Kok diem ya? Ayo dong, interaksi. Tahu nggak perbedaan revolusi sama evolusi? Ini nyambung juga ke mata pelajaran sosiologi. Cepat lambatnya suatu perubahan. Nah betul ya yang dikatakan oleh Ganda. Jadi revolusi itu merupakan perubahan secara cepat. Itu yang dinamakan dengan revolusi. Kalau evolusi itu perubahan secara lambat. Itu ya perbedaan revolusi sama evolusi. Nah, ternyata revolusi dan evolusi itu juga terjadi di dalam sejarah itu. Salah satunya itu di dalam peristiwa sejarah. Nah, di dalam soal ini menceritakan tentang pembabakan hasil kebudayaan praksara berdasarkan zaman arkeologi. Ada Paleolitikum, ada Mesolitikum, ada Neolitikum, ada Megalitikum. Nah, yang ditanyanya ini pada zaman Neolitikum. Nah, pada zaman Neolitikum itu terjadinya revolusi kebudayaan yang berturut-turut dari cara makan, cara hidup, dan contoh alat masa Neolitikumnya. Jawabannya adalah C. Nah, kenapa sih jawabannya adalah C? Nah, kita simak kembali atau kita flashback kembali pelajaran di kelas 10. Nah, pada masa Neolitikum, terjadinya revolusi kehidupan dari berbagai aspek kehidupan, seperti kayak cara hidupnya, kemudian cara makannya, dan alat yang digunakannya. Artinya, jadi semakin bergantinya zaman, itu otak manusianya itu semakin berkembang. Jadi, hal-hal yang dilakukan oleh manusianya itu semakin berkembang juga. Itu dibandingkan manusia yang berkembang pada zaman sebelumnya. Nah, salah satunya itu apa? Jadi adanya perubahan dari cara pola hidup, misalnya yang asalnya nomaden atau berpindah-pindah menjadi sedenter atau menetap. Nah, jadi pada zaman Neolitikum itu adanya perubahan yang secara signifikan dari berbagai aspek, seperti dari cara kehidupannya, cara makannya, dan dari alat yang digunakannya. Nah, dari cara makannya, manusia pada masa Neolitikum itu sudah mulai mengolah makanan, sehingga mereka mulai masuk ke masa bercocok tanam, sehingga juga mereka mulai hidup secara menetap. Nah, beda ya dengan masa Mesolitikum dan Paleolitikum. Kalau Paleolitikum dan dengan Mesolitikum, mereka tuh hidupnya tuh masih tergantung terhadap alam. Nah, jadi mereka tuh masih berburu dan meramu. Gitu ya. Artinya mereka tuh masih nomaden atau semi sedenter. Ya, jadi ya mereka tuh tinggalnya tuh ya tergantung terhadap sumber daya alamnya gitu loh. Nah, kalau masa Neolitikum, mereka tuh sudah mulai bisa mengolah makanan sehingga mereka tuh sudah bisa bertahan hidup gitu loh di satu tempat yang asalnya tuh berpindah-pindah. Nah, pada zaman Neolitikum tuh udah ada tempat tinggal seperti itu. Nah, alat yang digunakan pun sudah lebih maju lagi dibandingkan zaman sebelumnya, yakni kapak lonjong dan kapak persegi.
Nah, jadi kapak lonjong dan kapak persegi ini tuh kapaknya tuh lebih halus lagi dibandingkan masa-masa sebelumnya, seperti kayak masa Mesolitikum, Paleolitikum. Nah, kalau Paleo dan Mesolitikum itu kapaknya tuh masih kasar. Contohnya apa? Seperti ada kapak perimbas, kapak genggam gitu loh. Nah, kalau pada masa Neolitikum, ini hasil kebudayaannya tuh sudah lebih canggih lagi dibandingkan masa sebelumnya. Dibuktikannya dengan apa? Jadi kapaknya tuh sudah terbuat halus gitu loh. Ya, beda seperti kapak-kapak zaman sebelumnya. Seperti itu ya. Maaf, di sini saya tidak mencantumkan gambarnya. Mungkin kalian bisa searching aja di Google kayak kapak lonjong itu seperti apa sih, kemudian kayak kapak persegi itu seperti apa. Oke, lanjut. Paham kan? Paham ya, semoga paham. Nah, soal selanjutnya. Nah, latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 oleh Presiden Soekarno adalah, oke, ada yang tahu jawabannya apa? Ayo dong jawab. Jawabannya betul ya, Lia. Jawabannya kegagalan konstituante dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Pengganti UUD 1950, sorry. Betul ya. Jadi jawabannya tuh Nah, kenapa sih jawabannya Ingat ya, dekret presiden ini awal mula masa demokrasi terpimpin. Nah, dikeluarkannya dekret presiden ini dikarenakan kegagalan dari Badan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, untuk mengatasi kegagalan konstituante tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959. Nah, jadi dekret presiden itu berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Beda ya, kalau demokrasi liberal itu kepemimpinan Indonesia terbagi menjadi dua. Ada kepala pemerintahan itu yang dipegang oleh Perdana Menteri, dan ada kepala negara yang dipimpin oleh presiden. Gitu. Jadi presiden itu hanya sebagai kepala negara aja. Yang memegang sebagai kepala pemerintahan itu Perdana Menteri. Gitu. Kemudian selain kegagalan konstituante apa aja? Kemudian ada apa lagi? Ada yang ingat? Dibentuknya GPAS, betul nggak? Kemudian apalagi? Ya, jam ya. Oke, lanjut ya. Tadi materi tentang sejarah Indonesia setelah kemerdekaan. Kemudian kita balik lagi materi sejarah Indonesia pada masa agama Islam. Soalnya salah satu bentuk akulturasi kebudayaan Islam dengan pengaruh arsitektur Barat adalah bangunan masjid dari. Ingat ya, akulturasi itu merupakan pencampuran dua kebudayaan. Kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Menghasilkan kebudayaan baru. A tambah B sama dengan AC. Itu akulturasi. Kalau asimilasi, itu merupakan pencampuran dua kebudayaan juga, tapi kebudayaan lamanya itu hilang. A tambah B sama dengan C. Nah, yang ditanyakan di dalam soal tersebut, salah satu bentuk akulturasi kebudayaan Islam, artinya di sini pencampuran kebudayaan Islam dengan pengaruh arsitektur Barat adalah bangunan masjid dari kurang tepat ya. Jawabannya adalah Kenapa sih jawabannya Masjid Baitur Rahman di Aceh. Nah, dikarenakan Masjid Baitur Rahman ini tuh pernah dibakar oleh Belanda pada tahun 1874 saat penyerbuan kedua. Jadi pada saat perlawanan Belanda Aceh tuh di sini adanya pengerusakan atau pembakaran tempat ibadah. Salah satunya itu Masjid Baitur Rahman. Nah, Belanda memutuskan untuk membangun kembali masjid pada tanggal 9 Oktober tahun 1879. Nah, bangunan masjid ini dirancang oleh Kapten Jimmy Bacaje dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Tengku Malikula Adil, disaksikan oleh pembesar Belanda. Jadi pada intinya itu, ya Masjid Baitur Rahman itu dibakar oleh Belanda pada tahun 1874 pada saat perlawanan dengan masyarakat Aceh, kemudian dibangun kembali oleh Belanda pada tanggal 1879. Gitu ya, artinya di sini pasti adanya perbedaan dengan bangunan sebelumnya gitu. Pada bangunan pada tahun 1879 itu hasil akulturasi gitu antara kebudayaan Islam Nusantara dengan kebudayaan arsitektur Barat. Nah,
Lanjut ya. Nah, oke. Penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dilakukan saat? Jawabannya apa? Ada yang tahu jawabannya adik-adik? C. Kakak-kakak? Jawabannya adalah perjanjian apa ini tuh dilaksanakan pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. C, betul ya. Ini tuh penyerahan kedaulatan pada saat Indonesia setelah merdeka. Nah, jawabannya adalah konferensi meja bundar. Nah, penyerahan kedaulatan Indonesia secara penuh dilakukan melalui konferensi meja bundar. Nah, adapun hasil KMB antara lain, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian penyelesaian Irian Barat ditangguhkan sampai 1 tahun berikutnya. Republik Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan Belanda dalam suatu perserikatan dan dikepalai oleh Ratu Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Nah, jadi meskipun di sini Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia, tapi sistem pemerintahan yang diakui oleh Belanda itu bukan Republik Indonesia gitu loh, melainkan Republik Indonesia Serikat gitu ya. Nah, jadi Republik Indonesia Serikat itu sebetulnya tuh masih dimanfaatkan oleh Belanda. Maka dari itu, Republik Indonesia Serikat itu tidak bertahan lama. Dari tahun 1949 sampai 1950. Dimulainya dengan apa? Dengan adanya demokrasi liberal. Seperti itu. Ya, ingat ya. Konferensi meja bundar itu dilaksanakan di Den Haag, di Belanda pada tahun 1900. Pokoknya itu pada bulan Desember tahun 1949. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, soal berikutnya. Faktor penyebab pemindahan ibu kota Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah apa coba? Ingat ya. Oke, bencana alam gunung meletus. Betul. Jawabannya adalah A. Nah, jadi pada masa pemerintahan Empu Sindok, terjadi sebuah peristiwa bencana alam, yakni meletusnya Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Nah, sehingga pada saat itu tuh pusat kerajaan Mataram dipindahkan dari, sorry ya ini bukan Jawa Barat, harusnya Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sorry ya, Kipo, harusnya Jawa Tengah. Ya, nah jadi pada saat itu tuh pada masa pemerintahan Empu Sindok tuh ternyata di Jawa Tengah itu terjadinya bencana alam, yakni meletusnya Gunung Merapi. Sehingga kerajaan Mataram kuno itu memindahkan pusat pemerintahannya ke Jawa Timur. Nah, nanti di Jawa Timur itu mendirikan dinasti baru, namanya itu dinasti Isyana. Seperti itu. Ya. Sebetulnya tuh kalau sejarah tuh di soal ke BK katanya bagian apa skill dari yang udah tes itu lebih mendasar, soal-soalnya tuh lebih apa yang enggak terlalu susah, tapi ya kalau sekiranya kita tahu sejarahnya itu pasti gampang ngejainnya seperti itu katanya. Tapi nggak tahu sih ya kan tiap orang beda-beda soalnya kan. Nah, salah satu bentuk akulturasi kebudayaan di Indonesia adalah tari Javian yang merupakan perpaduan dari budaya apa? C. Oke, coba lihat ya. Jawabannya adalah C, betul. Melayu dan Arab. Nah, tari Japin merupakan sebagian dari hasil akulturasi. Ingat ya tadi akulturasi apa? Akulturasi itu merupakan penyampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Nah, secara etimologi, Japin berasal dari bahasa Arab, yaitu zaf, yang memiliki arti gerakan kaki yang tepat mengikuti hentakan musik. Nah, tari Zafin merupakan karya Nusantara yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Arab. Jadi ini lebih ke implementasi hasil contoh dari akulturasi antara kebudayaan Melayu dengan kebudayaan Arab. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pada tahun 1775, kerajaan Mataram Islam pecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Surakarta yang ada di Solo dan Kerajaan Yogyakarta melalui sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian
Wah, penyajian apa namanya? Coba yang lain jawabnya apa? Oke, betul ya. Jawabannya itu adalah A. Nah, pada tahun 1755 terjadi perpecahan di tubuh Mataram Islam. Nah, kerajaan ini terpecah menjadi dua melalui perjanjian Giyanti. Nah, secara garis besar, isi perjanjian Giyanti ini tuh membagi Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni ada Kesultanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwono dan ada Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar menjadi Hamengkubuwono I. Nah, jadi itu ya, jadi perjanjian dia itu isinya itu mengenai perpisahan perpisahan wilayah kerajaan Mataram Islam. Jadi dibagi menjadi dua, ada yang termasuk ke Kesultanan Surakarta, ada juga yang termasuk ke dalam Kesultanan Yogyakarta. Ya, mungkin kalian yang orang Jawa Tengah tahu lah ya, atau yang orang Jogja mengenai pembagian wilayah Kesultanan Mataram Islam. Oke, saya pengen tahu nih, kan Mataram Islam itu adanya salah satu bentuk pemberontakan terhadap VOC kan? Itu dipimpin oleh siapa coba? Tahu nggak? Oleh Sultan Agung, ya. Jadi Sultan Agung itu merupakan salah satu tokoh yang sangat ambisi pada saat itu untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Latar belakangnya apa sih? Karena di situ tuh Sultan Agung tuh ingin menguasai daerah Pulau Jawa. Sedangkan daerah Pulau Jawa pada saat itu tuh sudah dikuasai oleh VOC. Salah satunya tuh di daerah Batavia. Kayak gitu ya. Jadi pada saat itu tuh Sultan Agung tuh sultan yang paling ambisi gitu loh untuk melawan VOC agar VOC itu terusir dari daerah Batavia seperti itu. Nah, lanjut ya. Soal berikutnya. Nah, ini tentang sejarah dunia. Latar belakang yang menyulut meletusnya peristiwa Perang Kemerdekaan Amerika Serikat adalah apa coba? Latar belakang dari adanya Perang Kemerdekaan Amerika Serikat itu apa sih? Ada yang tahu jawabannya? Halo. Hai. Ini masih ada kan? Ada yang C jawabannya. Masih. Kemudian masih kan? Oke, semangat dong jawab. Mohon untuk dijawab, jangan dikacangin karena C. jawabannya adalah kurang tepat. Coba selain C apa jawabannya? A. Oke, kenapa kamu jawab A? The Boss Conky Park. Kenapa coba? Betul ya, jawabannya itu A. Nah, jadi salah satu latar belakang dari meletusnya peristiwa Perang Kemerdekaan Amerika Serikat itu adanya peristiwa The Boston Tea Party. Nah, peristiwa The Boston Tea Party ini menjadi sebab khusus pecahnya revolusi Amerika. Nah, jadi inti dari peristiwa The Boston Tea Party itu membuang teh ke lautan yang dilakukan oleh masyarakat Amerika Serikat. Ini terjadi pada tanggal 16 Desember tahun 1773. Nah, Boston Tea Party ini dilatar belakangi oleh sikap pemerintah kerajaan Inggris yang memaksakan undang-undang teh kepada wilayah koloni. Jadi pada saat itu, daerah Amerika Serikat itu dijajahnya itu oleh Inggris. Ya. Nah, masyarakat koloni melakukan penolakan dengan menceburkan muatan kapal yang berisi teh di pelabuhan Boston. Maka dari itu namanya The Boston Tea Party. Nah, jadi penyeburan teh di daerah pelabuhan Boston. Gitu. Jadi pada saat itu tuh kalau ditanya nih Amerika Serikat tuh dijajah oleh siapa sih? Berarti jawabannya tuh dijajah oleh Inggris. Ya. Nah, soal selanjutnya. Boston Celtics. Apa? Boston Celtics. Gimana maksudnya? Oke, lanjut ya. Kalau kalian nggak ada yang nanya, aku pasti sebentar gitu, cepet beresnya gitu. Ini berapa soal, Kak? 15. Oh iya. Ya makanya
kita sambil diskusi seharusnya tuh gitu loh, kalian nanya, kalian tuh jawab dulu gitu, jadi biar agak lama. Nah, ungkapan Vini Vidi Vici merupakan semboyan yang berarti saya datang, sorry ya kalau ada yang tipe, saya melihat dan saya senang. Nah, semboyan tersebut berasal dari ucapan Vini Vidi Vici, kan ada tuh ya kayak gitu. Saya datang, saya melihat, dan saya senang. Apa coba jawabannya? Coba, Mei Saga, apa jawabannya? Masih agak nama kelasnya ya. Kalau Kita 7. kalau nggak salah saya Julius Caesar. Oke. Kamu dari mana? Salam kenal ya. Iya dari Medan. Oh, dari Medan. Wih, kalau di sana udah jam berapa? Sama kan kayak di Jawa? Jam Dan 8 Di kan? sama sini kayak jam Jawa 8. Kak, kan sama-sama WIB Kak. Oh iya. Iya. Tapi kenapa di Medan kalau buka puasa tuh suka malam banget? Enggak juga, Kak. Suka beda kan? Oke, lanjut lah Enggak ya. sih perasaan. Oh iya ya. Oke, jawabannya betul ya. Jawabannya itu adalah A. Ya, Vini Vidi Vici adalah kalimat bahasa Latin yang dipopulerkan oleh Julius Caesar. Nah, seorang jenderal dan konsul Romawi pada tahun 47 sebelum Masehi. Nah, Vini Vidi Vici itu tadi ya, maknanya tuh saya datang, saya melihat, dan saya senang. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kebanyakannya tuh tentang sejarah pemindahan ya. Tadi kita sudah membahaskan mengenai sejarah Indonesia, ada sejarah Islam, sejarah Hindu-Buddha, praaksara, ruang lingkup sejarah. Nah, tadi kita membahas tentang sejarah pemindahan. Kayak di sini ada yang linjur. Aku, Kak. Saya, Kak. Wih, banyak juga ya yang linjur. Kenapa kalian linjur? Enggak ada yang suka di IPA, Kak. Gak ada yang suka. Kenapa milih IPA dong? Enggak tahu. Itu cari dari aman. BK enaknya di IPA. Oh, kalian daftarnya kemana? Tuh sih, insya Allah. Di Apa? UGM. UGM. Subhanallah. Terus yang lainnya? Usuh, Kak. Insya USU Allah. tuh Universitas Sumatera Utara ya? Iya, katanya kata orang tua tetap stay di Medan aja. Oh, iya. Ini kebanyakannya orang mana nih? Orang Ada, Jawa Timur, Pak. Aku. Jawa Timur. Terus ada orang Sulawesi gitu? Kalimantan? Wih, jauh-jauh ya. Semoga kalian diperlancar untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Amin. Ya. Amin. Semoga yang kalian cita-citakan terkabul sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Amin. Oke, soal selanjutnya ya. Kebijakan USSR dalam bidang ekonomi untuk membantu negara-negara Blok Timur adalah apa coba jawabannya? Coba Mei, apa Mei? Jawabannya Mei. Lupa, Kak. Coba yang lainnya mungkin. Coba kita tanya dia satu-satu. Bella. Halo Bella. Halo, Kak. Apa jawabannya coba? C. C. Oke, betul ya. Jawabannya adalah C. Nah, jawabannya betul tadi adalah C, betul. Nah, Molotov Plan itu adalah sistem yang diciptakan oleh Uni Soviet pada tahun 1947 dalam rangka memberikan bantuan kepada bangunan ulang negara-negara di kawasan Eropa Timur yang secara politik dan ekonomi bersekutu dengan Uni Soviet. Jadi, salah satu kebijakan yang dibuat oleh Uni Soviet pada saat itu tuh untuk membangkitkan kembali negara-negara yang tergabung di dalam Uni Soviet, itu nama kebijakannya itu Molotov Plan. Jadi memberikan bantuan ekonomi terhadap negara-negara yang termasuk dalam Blok Timur. Kalau Indonesia Blok Barat atau Blok Timur? Non-blok, Kak. Non-Blok, betul ya. Jadi kalau Indonesia itu tidak memihak
ke blok barat maupun ke blok timur, melainkan membuat non-blok seperti itu. Oke, soal selanjutnya nih. Kak, kalau Nikita Plan sama Khrushchev Plan itu apa yang sisanya? Apa? Yang sisanya itu apa? Kayak Nikita Plan itu Oke, yang nah diciptakan. sebetulnya di dalam optionku biasanya itu tidak semuanya termasuk ke dalam option sejarah gitu loh. Ngerti gak? Nah, jadi itu tuh hanya sebagai ngecoh aja. Gitu kayak Khrushchev Plan, kayak Brezhnev Plan, kayak Kominform gitu. Itu tuh hanya sebagai pengecoh kalian aja biar jawabannya bingung, padahal jawabannya itu cuma satu gitu di dalam sejarahnya. Ya, yakni Molotov Plan doang. Seperti itu. Jadi ya kalian harus hati-hati aja. Jadi semua di option di dalam sosiologi maupun di dalam sejarah itu tidak semuanya termasuk ke dalam sejarah ataupun sosiologi. Ngerti gak? Jadi itu hanya sebagai pengecoh aja biar kalian pusing. Kayak kan kalian mah kalau ada soal yang aneh, kalau ada option yang aneh, kan pasti dipilihnya yang aneh kan? Bener gak? Ya kan? Kayak ini yang kita plan, ini kayaknya aneh di jawabannya, jawab ini aja deh. Nah sebetulnya tuh gak boleh seperti itu. Ya karena itu tuh sebagai pengecoh aja biar kalian tuh pusing gitu loh, biar kalian tuh ragu-ragu gitu. Nah, sebetulnya tuh si karakteristik soal SBM tuh kalau si soalnya panjang, itu sebetulnya tuh soal yang paling gampang. Tapi kalau si soalnya pendek, itu soal yang paling itu soal yang susah sebetulnya tuh. Nah, kenapa yang soal yang panjang itu dianggap soal maaf, kenapa soal yang panjang tuh dianggap soal yang gampang? Soalnya tuh biar kalian tuh ngecoh gitu loh. Biar kalian tuh keburu pusing sendiri membaca soalnya. Padahal isi soalnya tuh gampang. Dibandingkan soal yang singkat, jawabannya tuh susah. Seperti itu. Itu strategi sih. Kayak karakteristik dari kawan-kawan tuh soalnya tuh seperti itu. Oke. Nah, salah satu penyebab keruntuhan kerajaan Majapahit adalah adanya perang saudara yang terjadi dalam internal kerajaan atau dalam ya. Nah, perang tersebut dikenal dengan perang betul ya. Udah pada pintar semua ya. Jawabannya betul semua. Perang Paregreg. Nah, perang Paregreg ini adalah perang antara Istana Barat Majapahit yang dipimpin oleh Wikramawardhana melawan Istana Timur. Jadi pada saat itu Majapahit itu terbagi menjadi dua wilayah. Ada wilayah Barat dan wilayah Timur. Kalau wilayah Barat ini dipimpin oleh Wikramawardhana dan wilayah Timur ini dipimpin oleh Bre Wirabumi. Nah, perang ini terjadi pada tahun 1404 sampai 1406 dan menjadi penyebab utama dari kemunduran Majapahit. Gitu. Jadi salah satu penyebab dari Majapahit runtuh ini gitu loh, karena adanya peristiwa perang Paregreg seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini masih tentang kerajaan lagi. Kenapa sih ini banyaknya tentang soal kerajaan? Karena dari kemarin, dari pertemuan sebelumnya, soal-soal kerajaan tuh kayak jarang gitu loh. Makanya pertemuan kali ini tuh lebih banyak itu soal kerajaan. Kayak gitu. Oke, sebelumnya ini ada yang udah pernah ikut gabung live dengan saya atau baru pertama kali? Baru pertama kali, Kak. Oh, baru Pertama pertama kali. kali. Berulang kali, Bang. Berulang kali, Bang. Ada yang udah pernah ya? Sigit udah pernah ya, Sigit? Udah. Ya kan, soalnya ya, oke. Nih. Raja terakhir Singasari yang berhasil membawa kerajaan sampai masa kejayaan adalah bernama Raja Lumbung Pagi. Namanya jawabannya B. Lucu banget namanya Lumbung Pagi. Oke. Jawabannya adalah B. Betul ya. Kertanegara. Nah, kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara pada tahun 1298 sampai 1292 yang bergelar Maharaja Kertanegara Wikrama Dharma Tunggadewa. Nah, contoh kebijakannya dari contoh kebijakan yang diterapkan oleh
pertahanan negara dalam kerajaan Singasari. Ini adalah kebijakan ekspedisi Pamalayu dan berkembangnya agama Hindu-Buddha yang dapat hidup berdampingan. Karena pada saat itu kan terbagi menjadi dua ya, ada dinasti Isyana dan dinasti Sailendra. Kalau dinasti maaf, ada dinasti Sanjaya sama dinasti Sailendra. Kalau Sanjaya itu sama agama Hindu, kalau Sailendra itu sama agama Buddha. Seperti itu. Nah, ini kayaknya soal terakhir deh. Udah bentar lagi. Satu soal lagi. Tuh kan, cepet. Nah, cara yang dilakukan Jepang untuk memutuskan semua pengaruh bangsa Barat di Indonesia adalah dengan cara apa jawabannya? Elia, apa jawabannya Elia? Oke, jawabannya adalah A ya. Upaya yang dilakukan oleh Jepang untuk menghapus budaya kolonial Barat adalah dengan cara menghapuskan kewajiban penggunaan bahasa Belanda serta mendorong penggunaan simbol-simbol kebudayaan Jepang dan Indonesia. Nah, tujuannya apa sih di sini bangsa Jepangku menghapuskan kebudayaan Barat di Indonesia? Ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Jepang agar di sini Indonesia mulai tertarik terhadap bangsa Jepang gitu loh. Karena kan pada saat itu tuh Jepang tuh berhasil mengusir Belanda di Indonesia pada tahun 1942 ya. Karena di sini Jepangku ingin menguasai daerah Indonesia dikarenakan Jepangku ingin memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya khususnya para pemuda Indonesia untuk dijadikan pasukan perang untuk melawan sekutu di perang Asia Timur Raya. Jadi pada saat itu Jepangku sedang terjadinya perang melawan sekutu di Asia Timur Raya. Kayak Jepangku memberikan simpati terhadap Indonesia, yakni dengan cara salah satunya itu ini menghapuskan semua pengaruh bangsa Barat di Indonesia, kemudian adanya semboyan 3A atau ada Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, jadi itu merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Jepang agar bangsa Indonesia itu mulai tertarik dan mulai mempercayai Jepang, sehingga di sini bangsa Indonesia itu mau bekerja sama melawan Jepang untuk membantu Jepang melawan sekutu. Seperti itu. Bukan, soalnya udah soal terakhir. Nih. Pada sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, 3 tokoh yang mengemukakan gagasan mengenai dasar negara adalah ketiga tokoh tersebut bernama kuliah, jawabannya adalah B. BPUPKI itu kepanjangan dari apa sih, teman-teman? Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Badan Indonesia. penyidik dan persiapan usaha kemerdekaan Badan Indonesia. Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi BPUPK itu mengadakan 2 kali sidang, yakni pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sampai kemudian ada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Kak, ini kan soalnya udah habis nih. Waktunya masih ada gak? Kalau sekiranya masih ada, mau ngebahas materi kali ini biar cukup. Ada yang bertanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada mungkin di aja. Karena Apa dari mau teman juga gitu. mau ditambah materi, Kak? Ada kelas ekonomi enggak, Kak? Oh, kelas Ekonomi ekonomi. ada. Kita lengkap ya di Bimbel Horedia itu lengkap, baik Saintek, Sosum, TPS, kedinasan, TOEFL. Untuk info lebih lanjut bisa follow aja IG Hore Digital sama subscribe channel YouTube Hore Digital. Iya, katanya. Ini mau bahas lagi yang lain atau seperti apa? Yang lain gimana Pak? Mau udahan karena mungkin udah malam kali ya. Bahas yang lain aja, Kak.
Soalnya besok mau UTBK udah. Oh iya. Oh, besok TBK. Semoga lancar ya, Mei. Yang ngomong Amin tuh ya. siapa? Bukan, aku lumbung padi, Kak. Oh, Lumbung Pagi siapa nama aslinya Lumbung? Iva nama aslinya. Oke, kamu dari mana? Dari Medan juga. Dari Jawa Timur. Jadi Jawa Timur. Oh, Iya. ya. Kamu daftarnya kemana? Di UGM, UGM jurusan? antropologi. Subhanallah. Semoga diperlancar ya. Semoga besok kamu tesnya lancar. Ya. Amin. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Aku lihat ceknya aku di situ ada. Ini apa barangkali kalian berminat nih buat masuk ke Bimbel Horik Digital. Ada link IG-nya di situ atau bisa cek ke nomor WA yang sudah tercantum. Ada channel YouTube-nya juga gitu. Kalau mau masuk ke grup-grup diskusi bisa DM aja ke Horik Digital. DM ke IG Digital, nanti minta aja ke adminnya buat minta link grupnya ya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai keluh kesah SBM ataupun materi-materi pembelajarannya? Sebelum ditutup, Iya nih. mana? Katanya Kak, dengar-dengar gelombang 2 itu sistem IRT-nya tuh makin kecil ya. Jadi susah dapetin skor gitu, beda sama gelombang 1. Katanya. Apanya? Apanya yang kecil? ERT, indeks itunya. IRT-nya makin kecil. Apa IR? Enggak, aku kemarin tanya ke LTMPT katanya sama sistemnya. Tapi sama aja cuma buat nakut-nakutin doang. Sebenarnya kadang kayak buat isu-isu Jadi, doang gitu. Perkiraan. IRT itu tunggu sampai siap UTBK dulu gitu ya. Baru ada IRT-nya. Ya, pokoknya kayak penilaian itu ERT kalau untuk UTBK semuanya selesai ujian, zaman ke tes baru nanti akan dihitung. Itu scoringnya. Tapi skor kalian aman kan? Belum muncul kan, belum ada yang nilai. Kan masih Enggak, misalnya kan udah pernah ikut TO kan? Pernah. Nah, Pernah. skornya berapa? Pokoknya kalian harus dapat 600 ke atas deh. Kalau dapat 600 ke atas itu udah alhamdulillah. Bener gak? Iya. Ya. intinya sih kalian jangan terlalu Ya. mikirin skor kayak gitulah. Yang penting perbanyak aja Tapi jawaban betul katanya gitu. Apaan? Gimana, Mei? Tapi katanya soal TO itu lebih susah daripada soal UTBK aslinya. Iya, ikutku Belajar sengaja. Kadang sih Ikutku sengaja. aja sih. Kenapa soal TO lebih susah? Biar kalian tuh kerjainnya tuh kayak udah terbiasa gitu loh kalau ada soal yang susah tuh. Sama kadang dari misalnya kayak tryout dari platform-platform bimbel tuh buat kayak menarik siswa gitu. Wah, ini soalnya sulit, berkualitas kayak gitu sih. Nah, Ini bakal kayak gitu. Buat promosi juga karena buat image mereka juga gitu. Berarti Nah, kalau iya. misalnya soal TO-nya sulit, soal TO-nya susah, berarti platformnya bagus. Kayak gitu sih. Kadang gitu. Kadang buat menarik aja, buat menarik biar orang daftarnya banyak gitu. Nah, Kalau tryout emang kayak gitu pasti. Tapi kalau untuk kayak pas misalnya ada pembelajaran diskusi mesti juga soal-soal yang dibahas soal-soal kayak UTBK juga, nggak terlalu susah juga emang muncul UTBK gitu. Yang di UTBK yang muncul pasti akan dibahas gitu. Paling kalau yang sulit itu yang buatan sendiri ya buat tryout gitu. Kayak di hal detail juga sama kayak gitu, kayak iya sama-sama. ya Aku ada yang sama-sama kayak yang mau live duluan kan udah malam mungkin bisa keluar dulu gitu, bisa live. Pak, Ya, sama semoga satu lagi kalian kawan Iya. aku kemarin itu bilang katanya kalau kita nggak tahu kita jawab aja, jangan dikosongin. Walaupun nanti salah katanya dapat nilai juga katanya. nggak, jadi kan sistemnya aku nggak minus ya. Jadi Ada ya minus benging isi. Soalnya takutnya itu jawabannya benar gitu. Kalau kan daripada kosong kan hoki-hokian sayang. zaman dulu Enggak, sama katanya walaupun salah dapat poin juga entah sekian gitu. Enggak kok. sebenarnya bukan dapat poin ya, cuma untung-untungan doang kayak Nah, di itu. zaman kakak kalau dulu kan kalau salah ya apa namanya ada minusnya kan gitu. Cuma kalau sekarang itu ya mau salah ya nggak minus, kalau bener ya dapat poin gitu kan. Jadi kita harus diisi semua ya biar untung-untungan, siapa tahu kalian cap-cip-cipnya bener gitu kan gitu. Iya. Oh, ya Terus udah makasih ya Kak. Terus kalau sekiranya susah, mending lewat dulu aja cari soal yang gampang. Jadi juga buang-buang waktu.
Iya, katanya sisain 2 menit juga buat senjata terakhir buat ngeblok. Iya. Jadi kalau sekiranya soal itu ragu, ya udah nggak usah dipikirin itu, ya udah dilewatin dulu aja, cari soal yang sekiranya kita bisa. Gitu sarannya. Iya, makasih ya Kak. Udah sharing-sharing juga, udah ngajarin. Oke. Oke, sama-sama, semoga lancar ya nanti di usulnya, semoga keterima. Iya, aku UTBK Kamis ini, doain ya Kak. Iya, siap. Udah Ya, gitu. sisa 2 tahun lagi. Ini ada yang masuk lagi. Tadi ada rumah keluar itu. Sigit Sigit, masuk lagi ya. Ada. Mungkin kita kenapa takut Sigit masuk kemalaman. lagi? Iya, tetap aja ya. Kalau mau bahas lebih lanjut bisa DM aja Galeri Digital atau chat ke adminnya aja Iya, atau benar. diskusi di grup. Oke. Ya, sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Terima kasih ya, semuanya. Kak. Ya.